Ini ada. Oh, kita nggak. Sebentar, jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya Sana Sasuke Nisa. Dan hari ini adalah hari di mana final project based learning kelas 6 itu diselenggarakan sama kayak kemarin. Tapi bedanya itu adalah di sini adalah hari di mana final project yang kelas 6. Nah, kemarin itu final projectnya kelas 9. Nah, kalian mau tahu nggak sih apa aja yang udah dibuat sama kelas 6 ini? Yuk, ikutin terus kegiatan kita hari ini. Dan relevansinya untuk anak-anak ke SMP, bahkan tidak hanya ke SMP, tapi juga ke SMA, nanti saat kuliah dan nanti di dunia kerja. Risotri wa yasiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang utama, marilah kita patutnya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari dengan mengucapkan basmalah dan kita takbir bersama 3 kali, maka kegiatan exhibition project based learning final project kelas 6 akan disahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan untuk tim isihan dan Ustaz Kristiani. Doakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat penasihat Ibu Hajah Tuti Mulyati dan Ibu Hajah Madinah. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Hikmah Manado Bapak Dr. Andes Haji Tresna Semati. Yang terhormat Koordinator Pengawas Kabupaten Kecamatan Negok Kabupaten Tangerang Ibu Siti Maimunah SPD MM. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Nurul Hikmah Ustazah Anissa Naufalia Rafita. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Nurul Hikmah Bapak Andrea Hilmawan Afriansyah MAG. Yang saya hormati orang tua wali murid dan perwakilan komite SD Islam Nurul Hikmah yang telah hadir di sini. Yang saya banggakan seluruh panitia, mentor Exhibition Project Based Learning,
Dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak kelas 6 SD Islam Nurul Hikmah yang saat ini sedang proses penilaian karya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di suasana yang walaupun mendung begitu ya, namun cerah di dalam hati. Hari ini saya bisa dipanggil Septi. Saya akan memandu talk show Project Based Learning 2022. Karyaku hebat, karyaku bermanfaat. Oke, sebelum itu mungkin saya ingin coba flashback ya ke masa lalu gitu. Dulu mungkin ayah bunda di sini, ustadz ustazah, kemudian juga pengawas mungkin pernah mengalami yang namanya ujian nasional gitu. Yang namanya ujian itu pasti deg-degan. Hari-hari menjelang ujian pasti deg-degan dan harus siap-siap untuk belajar banyak soal-soal gitu ya. Bahkan harus menyelesaikan misalkan bank soal dari detik-detik. Kemudian kita juga pernah mengalami yang namanya mengerjakan soal UN 5 tahun sebelumnya gitu. Setelah mengerjakan itu pasti rasanya deg-degan banget ya. Di hari H kita harus mengerjakan soal-soal di dalam ruangan, kemudian ada satu pengawas yang itu dari sekolah lain gitu. Pasti rasanya deg-degan. Nah, kali ini mungkin tahun 2020 UN juga sudah dihapuskan gitu ya dari Kemendikbud. Kemudian mengarahkan untuk pembelajaran kepada pembelajaran proyek gitu. Yang dimana anak-anak kita diajak untuk melihat masalah di lingkungan sekitar mereka. Awal mula mungkin menantang sekali ya, karena anak-anak kita ini adalah generasi gadget gitu ya, yang mungkin sering di rumah, yang jarang sekali mungkin jalan-jalan keluar rumah atau melihat lingkungan sekitar rumah gitu. Dan itu mungkin awal-awal sangat dialami oleh anak-anak ya, di mana anak-anak melihat sekitar rumah sebenarnya ada masalah apa sih. Nah, seperti yang dibilang Satande tadi ya, jadi memang Project Based Learning ini bisa bermanfaat untuk membentuk kepekaan anak-anak terhadap masalah di lingkungan sekitar. Tidak hanya peka ya, mungkin juga kepo. Kenapa sih terjadi masalah ini begitu? Dan akhirnya mereka akan muncul inisiatif untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, oke, mungkin saya nggak perlu berlama-lama. Pastinya sudah nggak sabar lagi ya untuk mendengar bagaimana sih cerita dari salah satu kelompok yang mengikuti program Project Based Learning, yaitu kelompok Istihar. Mungkin tepuk tangannya sekali lagi ya untuk kelompok Istihar yang sudah ada di atas panggung ini, luar biasa. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Oke, silakan. Dari kelompok Istihar ada siapa saja? Boleh perkenalan dulu, mungkin. Silakan. Dari yang paling kiri, silakan berdiri supaya kelihatan nih. Oke, silakan. Halo, nama saya Hamdan kelas nama saya Hamdan. Saya Hamdan. Kemudian kelas 6 Sina. dari kelas 6 Ibnu Sina. Oke. Tepuk tangannya dong. Oke, selanjutnya Nama saya Karina Putri Soleha dari kelas 6A Ibnu Sina. Terima kasih. selanjutnya. Oke, agak lebih didekatkan Kak, biar kedengaran, nggak apa-apa. Oke, malu, namanya Casa. Fajar Ahmad Madi dari kelas 6 Ibnu Sina. Oke, dan Raffi. Jadi ada 4 ya personilnya dari kelompok Istihar ini. Ada Hamdan, Karina, Casa, dan Raffi. Oke, ini Ustazah juga penasaran ya, walaupun saya juga termasuk wali kelas dari kelas 6 Ibnu Sina, cuman masih belum tahu nih sebenarnya proyek apa sih yang telah dibuat oleh kelompok Istihar ini. Oke, kita akan tanya-tanya ya, Ustazah izin dulu.
Oke. Nah, ini boleh cerita mungkin siapa dulu? Boleh Raffi dulu. Kira-kira kelompok Istihar ini itu proyeknya apa sih? Gambaran besarnya, coba. Kami tentang masalah limbah kelapa. Limbah kelapa. Ya. Limbah kelapa. Emangnya ada masalah apa sih dengan limbah kelapa itu yang Raffi lihat? Kan kelapa ini kan maksudnya banyak yang dikonsumsikan, terutama di bidang pariwisata. Nah, terkadang ada penjual yang kalau cuma ambil buahnya atau airnya, tapi sisanya dibuang dan tidak terpakai, malahan menumpuk dan jadi masalah yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, ide awalnya tuh dari mana sih? Kok muncul pengen mengelola limbah kelapa gitu? Awalnya tuh dari mana? Mungkin ada yang mau menjawab selain Raffi? Oke, silakan Karin. Awalnya kan saya lagi ngeliat di sekitar lingkungan saya, terus saya ketemu kayak tumpukan seperti ini nih, cangkang kelapa itu bertumpuk-tumpuk, tapi saya nanya ke penjualnya itu, kata penjualnya dia tidak dijual atau tidak dibakar. Jadi saya berinisiatif untuk mencari di internet apakah cangkang kelapa ini bisa dijadikan apa saja yang bisa yang mempunyai nilai ekonomi, yang mempunyai nilai jual. Terus emang setelah kalian cari tahu dampaknya apa sih kalau misalnya nih, ini kan katanya sampah limbah kelapa ya yang tertumpuk begitu, yang tidak digunakan, apa sih dampak yang bisa ditimbulkan oleh lingkungan sekitar kalau misalnya kita tidak mengelola sampah kelapa ini dengan baik? Lingkungan jadi bau, kotor dan kumuh, dan menimbulkan penyakit. Oke, ada lagi Casa mungkin ingin menambahkan? Oke, atau Raffi mau menambahkan lagi? Oke, kemudian dari masalah tadi tentang sampah kelapa ya, jadi ada cangkang, kemudian ada serabutnya juga. Lalu apa sih solusi yang kalian pilih gitu untuk mengelola sampah ini? Kami memberikan penyuluhan kepada para penjual agar mereka bisa mengelola sampah kelapa ini menjadi kerajinan yang cantik. Seperti ini contohnya. Boleh ditunjukkan? Boleh. Ini lukisan dinding dari serabut kelapa. Ini dari serabut kelapanya. Ini dari bubuk-bubuk kelapanya. Oke. Yang ini tuh tanaman hias. Bunganya terbuat dari plastik dan ininya itu dari kelapa. Kita bersihkan, lalu kita cat, terus kita ukir-ukir ininya, lalu dalamnya diisi oleh spons styrofoam seperti itu. Kalau yang ini tuh pot anggrek dari serabut kelapa. Kalau ini pot mini dari batok kelapa. Batok kelapanya kita gurinda dulu, terus diamplas kasar, lalu diamplas halus, lalu di verdis, ininya di lem forward. Sudah. Tangan dulu untuk kelompok Istihar. Oke, kemudian katanya tadi sempat juga penyuluhan ke warga ya, ke penjual gitu. Kayak gimana sih, boleh diceritain nggak? Penyuluhannya kayak kita tuh ngasih tahu gitu, kalau misalkan sampah kelapa tuh bisa dijadiin seperti ini, kita tuh bawa ininya ke rumah mereka, jadi mereka tuh bisa membuat sampah kelapa tuh seperti ini gitu, jadi nggak menumpuk yang mengakibatkan lingkungan itu menjadi kumuh, kotor dan berdampak berdampak bisa menyebabkan penyakit gitu. Oke.
dari proyek ini ada nggak hal yang mungkin menurut kalian paling menantang atau paling sulit gitu dalam proses mewujudkannya? Apa? Pot air kan bisa. Oh, bikin pot air. Oke. Bagian mana yang menurut Casa sih? Yang membentuk kawatnya. Oh, motong kawatnya. Oke. Berarti ini beneran apa ya? Ini semuanya yang bikin adalah kalian sendiri ya? Oke. Tepuk tangan lagi dong untuk kelompok ini. Berarti cara menemukan masalah ya. Berarti yang tahapan paling pertama dari proyek ini itu ya. Saya bisa bisa hal barunya itu bisa tahu cara menjual gitu. Sebelumnya nggak pernah menjual barang-barang gitu. Terus semenjak ada project based learning ini, jadi bisa tahu cara menjual itu dan bisa berdiskusi harga jualnya itu agak sulit juga berdiskusinya. Kenapa sulitnya apa? Boleh diceritain sedikit nggak? Karena kan harus ada nilai jasa kitanya, terus harus ada bahan-bahannya juga harus dihitung semua, Bu. Terus kadang mereka juga ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi harus benar-benar setuju harga yang ini gitu. Kemudian Hamdan mau menyampaikan apa hal baru yang Hamdan dapat? Tahu caranya bekerja sama dalam berkelompok. Kerjasama dalam berkelompok. Oke, Casa, ada tambahan? Oke, tepuk tangan lagi dong untuk kelompok SDHI. Luar biasa. Ada yang tantangannya luar biasa ya dalam membuat proyek secara berkelompok. Mungkin tadi Raffi gimana sih cara menemukan masalah? Mungkin dari keempat ini ada yang beda-beda pemikirannya gitu, akhirnya gimana bisa disatukan gitu ya. Kemudian ada cara menjual tadi, mungkin anak-anak belum pernah nih, udah bikin karyanya tapi belum pernah dijual tuh kayak gimana ya gitu. Ternyata banyak hal yang perlu diperhitungkan begitu ya, supaya nanti karyanya juga nggak hanya dihitung dari bahannya saja, tapi juga bagaimana kalian menghargai karya yang sudah kalian bikin sendiri begitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Sudah, Bu, cukup. Oke. Satu lagi, pesan yang ingin kalian sampaikan kira-kira untuk orang-orang atau ayah bunda di sini atau mungkin teman-teman, kira-kira setelah kalian bikin proyek ini tuh kayak gimana? Pesan untuk lingkungan sekitar atau mungkin ayah bunda di sini, teman-teman gitu, setelah kalian bikin proyek ini. Semoga lingkungan kita itu terjaga terus dan bersih terus, nggak ada sampah yang menumpuk yang bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Dan terima kasih untuk ayah bunda yang menyiapkan peralatan untuk kita membuat proyek ini. Sekian, terima kasih. Wah, tepuk tangan lagi untuk kelompok Musliha, luar biasa. Oke, ini sekitar hampir 1 bulan ya, 1 bulan dalam proses menemukan masalah sampai mewujudkan solusi gitu. Bahkan tidak hanya mewujudkan solusinya begitu, anak-anak juga melakukan penyuluhan, kemudian menjual karyanya. Itu kayaknya luar biasa ya prosesnya dari awal itu. Oke, mungkin ada lagi satu orang yang mungkin memberikan tanggapan dari Sekanda atau ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Berapa lama kalian membuat ini? Kurang lebih 1 bulan kayaknya sih, soalnya dari itu kita menemukan masalahnya, kemudian sampai akhirnya kita bisa menjual karya-karya itu dan 1 bulan ya.
berkesan nggak ujian yang seperti ini dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya kalian melakukan ujian? Berkesan karena kita bisa bekerja kelompok. Kalau misalnya orang biasa kita sendiri, dan itu biasanya kayaknya berupa ya kayak SPDT gitu. Kalau di sini kita menyatukan pikiran untuk menemukan masalah, dan selain menemukan masalah kita akan membuat karya yang dari masalah tersebut. Pernah saling berbeda pendapat nggak dalam prosesnya? Pernah. Nah, ceritain dong. Seperti cara menentukan harganya ada yang berbeda-beda, atau menentukan masalahnya ada yang lebih ini aja masalahnya atau itu aja. Jadi sempat bahasanya bersih tegang ya, kalau bahasa Jawa mah eker-ekeran ya. Eker-ekeran untuk ini harganya berapa, ini masalahnya apa dan selainnya. Tapi kalian bisa jadi dalam satu kelompok dan satu masalah, yang ini masalahnya adalah limbah kelapa ini. Itu menurut saya sebagai pendidik dan juga kepala sekolah, anak-anak sebenarnya sedang belajar. Mungkin sebelumnya kalau di ujian biasa tidak ada mereka belajar tentang bekerja sama. Taunya bekerja sama adalah bla bla bla. Bekerja sama adalah dilakukan oleh 2 orang, selesai. Tapi mereka bisa melakukan dan belajar bekerja sama lebih dari 2 orang dan ketemu permasalahan dalam kerjasama, dan itu adalah pembelajaran. Pernah nggak kalian sebelum-sebelumnya megang gerinda, amplas, tadi disebutkan itu ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti kalian belajar hal baru. Iya. Hal baru. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, jadi makanya kenapa Ustadz dan saya percaya project based learning itu membuat anak itu terlibat dan akhirnya belajar. Hasilnya ini. Bayangkan kalau dulu kita sejak kelas 1 ya, wah anak dikembangkan, berikan program seperti ini. Saya rasa kelas 6-nya ini udah jadi pengusaha semua ini. Karena apa? Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 ini proyeknya banyak. Dan saya jualan inilah. Itu kalau dijual. Kalau nggak dijual, bisa jadi orang terkenal ini. Karena menemukan, menyuluh dan selainnya, itu seperti itu. Jadi pesan dari Ustadz dan juga mungkin tanggapannya, setelah dari ini kalian punya satu pengalaman di mana kalian bekerja sama, pengalaman kalian memecahkan sebuah masalah. Dan harapan Ustadz pengalaman ini tidak berhenti sampai sini, tapi dilakukan terus-menerus dimanapun kalian berada. Mungkin kalau yang ke SMP Nurul 5 udah pasti nanti ketemu lagi hal yang seperti ini, itu begitu. Dimanapun kalian berada, di sekolah manapun kalian berada, insya Allah mudah-mudahan proyek based learning, pemecahan masalah seperti ini bisa kalian lakukan. Dan ingat, mungkin tadi yang Ibu Ninung juga sampaikan, itu dari hati kalian. Kalian harus jatuh hati kepada apa yang memang kalian sukai, sehingga bisa melahirkan karya ini. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita yang ada di sana. Mungkin itu saja dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya Ustadz Andre. Simbolis apresiasi kepada kakak kelas 6 angkatan 2022 ini akan dilakukan langsung oleh Kepala SD Islam Nurul Hikmah Mamutu, Ustadz Andrea Hilmawan Abri Insyah MAG.
waktu dan tempat kami persilakan. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Istihad sebagai perwakilan apresiasi pameran karya Exhibition 2022. Untuk foto bisa agak sedikit bergeser ke sebelah kanan. Oke, terima kasih banyak. Silakan boleh turun ke Telah sampailah kita di penghujung acara pembukaan pameran Final Project Based Learning Exhibition 2022. Silakan untuk Ustaz Supandi memimpin doa penutup acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa kulli risalah wa ila hadratin nabiy Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikramil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yahdi wa yaghfir wa yarham wa yadfa'ul bala ya Allah wa yadfa'ul bala ya Rahman wa yadfa'ul bala ya Rahim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihismin Fatimah la ilaha subhanakallahumma wa tahiyyatu wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya kalau dulu kita sejak satu yang dikembangkan di
menjadi sekolah yang paling mendunia. Amin. Berkarya, lebih maju lagi, pokoknya Lebih kreatif lagi ya. Oke, udah. Oke, makasih. Dadah. Jadi guys, itu keseruan kita hari ini dan semoga anak-anak muda bangsa Indonesia bisa lebih kreatif lagi dan juga berinovasi ke depannya. Dan semoga juga PBL selanjutnya bisa lebih kreatif lagi dan tungguin event-event selanjutnya dari Nurul Hikmah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.